Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Tetap semangat walaupun kita dalam masa pandemi seperti ini, kita harus melakukan kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka seperti ini. Dan saya harap kalian semua kalau nanti berada di luar, tetap protokol kesehatannya ya, menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan menjaga atau menjauhi dari kerumunan. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah Baik, Bu. sehat. Baik Ibu. Nah, alhamdulillah. Oke, Tadi coba pagi semuanya. sakit perut Ibu. Nah, kenapa? Salah makan apa ini? Ananda Barnabas. Tahu Bu, enggak tahu. Gara-gara habis main bola kemarin air minumnya habis, ya udah. Dengan nyedot aja air parit. Ya. Ampun. Oke lah, jadi jangan sembarangan ya kalau untuk makan dan minumnya. Terus jaga tetap Iya, kesehatan. Oke. Kemudian sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya minta kepada Ananda Deki untuk memimpin doa supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, mendapat berkah, dan tetap terus semangatnya. Oke, silakan Deki. Baik, teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih ya sebelumnya. Nah, sebelum memulai pelajaran, sepertinya ini ada salah satu anak yang masih belum hadir. Kira-kira siapa ya yang belum hadir ini? Hai Tami, Bu. Nah, kemana ya Hai Tami ini? Apa kabar nih? Oh, tidak masuk kelas ini. Oh, pastinya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita pada pertemuan sebelumnya itu membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang ciri-ciri teks dan konstruksi teks yang ada pada teks eksplanasi. Oke, berarti kan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang teks eksplanasi. Tapi pada bagian-bagian ciri, kemudian identifikasi dan juga konstruksi teks eksplanasi. Karena ini KD kelanjutan dari yang sebelumnya, jadi kita ini membahas masalah tetap teks eksplanasi, tapi pada materi yang terbaru lagi, yaitu tentang struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Oke, adakah yang masih ingat apa itu ciri, kemudian identifikasi teks, dan juga mengenai konstruksi teks eksplanasi tersebut? Oke, Nadeki, silahkan. Ciri-cirinya yang pertama menjelaskan suatu kondisi peristiwa atau fenomena, Bu. Iya, terus? Kemudian struktur teksnya terdiri atas pernyataan umum, proses, dan penutup. Kalau identifikasinya itu fakta dalam teks eksplanasi, Bu. Konstruksinya yang pertama bagian-bagian teks eksplanasi, dan yang kedua abstraksi teksnya, Bu. Oke, terima kasih Deki. Tepuk tangan semuanya untuk jawaban Nak Deki sama Nak Barnabas tadi. Iya, kalau begitu di sini Ibu akan menyampaikan materi yang akan dibahas hari ini. Bagaimana? Sudah terlihat? Sudah Ibu, sudah. Ya. Di sini untuk sebelum memulai pelajaran kita mengenai analisis struktur dan kebahasaan dalam teks eksplanasi, Ibu akan memberikan sebuah video. Nah, nanti kalian simak apa sih yang ada di dalam video ini. Pandemi telah menyebabkan sejumlah sektor usaha terpukul. Akibatnya konsumsi rumah tangga juga menurun. Sebaliknya, tingkat pengangguran meningkat. Data Badan Pusat Statistik mencatat ada penambahan 1,13 juta orang miskin baru dalam 6 bulan.
Dengan demikian, total penduduk miskin Indonesia berjumlah 27,55 juta orang pada September 2020. Ini artinya persentase penduduk miskin Indonesia naik 0,41% menjadi 10,19%. Kenaikan angka kemiskinan yang lebih tinggi tertahan oleh jaring pengaman pemerintah. Meskipun mengalami kenaikan persentase penduduk miskin menjadi 10,19%, hasil ini masih di bawah prediksi atau simulasi dan berbagai pihak karena adanya berbagai program dunia sosial yang dirancang oleh pemerintah. Nah, tadi kan di sini sudah ada dipaparkan mengenai berita tentang orang-orang miskin semakin banyak pada saat pandemi ini. Nah, ini termasuk teks eksposisi. Kalau kita buat dalam teks ya, termasuk teks eksposisi apa? Apakah termasuk yang fenomena alam atau yang termasuk dalam fenomena sosial? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Fenomena sosial, Bu. Iya, betul sekali. Karena ini menyangkut apa, Sohini? Tentang kehidupan manusia. Iya, selama pandemi ini ya. Oke. Kemudian, siapa yang mau mengomentari hasil dari video ini? Jadi yang saya tangkap dari informasi tadi itu mengenai orang miskin yang bertambah banyak Ibu pada saat pandemi. Iya, terus Ada penambahan 1,13 juta Bu dalam 6 bulan. iya, terus Untuk yang miskin itu 27 per September 2020 Ibu. iya, terima kasih jawabannya ya. Jadi di situ di dalam video itu sudah jelas penduduk miskin di Indonesia itu semakin meningkat. Selama 6 bulan aja ada 1,13 juta orang yang termasuk dalam golongan orang miskin. Nah, kemudian ini saya akan membahas tentang materi kita pada hari ini sebelumnya. Oke, nah materi hari ini kita akan membahas mengenai struktur dan kebahasaan teks eksplanasi yang ada di KD 3.4 dan 4.4, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Kemudian yang KD keterampilannya adalah memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memerhatikan struktur dan kebahasaannya. Adapun tujuan pencapaian dalam pembelajaran ini, kalian mampu mengidentifikasi bagian pernyataan umum, kemudian bagian proses sebab akibat. Kemudian yang ketiga adalah memahami bagian interpretasi. Yang keempat adalah memahami menentukan struktur pernyataan umum berdasarkan kata istilah dengan tepat, mampu menentukan struktur kebahasaan berdasarkan konjungsi kausalitas, dan yang terakhir adalah membuat struktur pernyataan umum dengan memerhatikan kata istilah dengan tepat. Di sini ada struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi itu terdiri 3 macam. Yang pertama, adanya pernyataan umum. Pernyataan umum ini di sini adalah memuat gagasan utama yang ada di dalam teks eksplanasi tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah penjelas. Nah, penjelas ini berupa proses atau bisa juga dari hubungan akibat dari fenomena yang ada. Nah, kemudian kalau penutup. Nah, penutup di sini berupa kata simpulan, kalimat simpulan yang mencakup dari keseluruhan isi teks eksplanasi. Untuk dari segi kebahasaan, di sini ada 3 macam juga. Yang pertama yang dibahas adalah istilah yang digunakan di dalam teks eksplanasi. Kemudian adanya keterangan waktu yang menyatakan kapan waktunya itu terjadi. Kemudian bagaimana runtutan kejadiannya. Di sini disebutkan di dalam keterangan waktu. Dan yang di sini adalah penggunaan konjungsi antar kalimat. Nah, dari materi ini adakah masih yang belum paham? Sudah paham, Bu? Bagaimana? Oke, sudah paham. Jadi, karena kita hanya berdasarkan kepada struktur teks eksplanasi, jadi Ibu sudah ada membagikan
tugas-tugas kelompok kalian di dalam grup WA masing-masing kelompok. Nah, jadi masing-masing kelompok untuk mengidentifikasi atau menganalisis ya. Kemudian untuk yang kelompok pertama kemarin ada Barnabas, Setio, dan Nuril. Kemudian kalau kelompok 2 Becky, Sohini. Kalian harus mengerjakan dari LK yang sudah di LKPD sudah saya bagikan di dalam grup WA tersebut. Jadi saya beri waktu untuk 10 menit kalian mengerjakan. Lalu nanti kita masuk lagi ke forum Google Meet ini ya. Jangan lupa. Jadi untuk mempresentasikannya. Silakan kalian kerjakan dari sekarang. Oke. Setiap kelompok apakah sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah, Bu. Oke. Sudah. Nah, saya minta dari kelompok 1 dulu untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian tadi. Apa judulnya dari teks eksplanasi yang sudah saya bagikan tadi? Ini tentang fenomena alam ini ya. Iya, oke, silakan. Nanti kalau setelah kelompok 1 memberikan presentasi ya hasil dari kegiatan kelompok mereka, kelompok 2 saya minta untuk menanggapi ya. Jadi supaya kegiatan belajar mengajar kita ini lebih aktif lagi. Oke, silakan Nuril. Di sini pernyataan umumnya adalah gunung meletus merupakan salah satu fenomena alam yang terjadi karena adanya endapan magma yang ada di bagian perut bumi. Terima kasih sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Nah, sekarang kelompok 2 silahkan untuk menanggapi. Saya akan mencoba memaparkan terkait presentasi dari kelompok 1. Di pernyataan umum, itu gambaran pernyataan umumnya dia masih belum terlalu lengkap. Oke, terima kasih atas sarannya. Nah, jadi kan kalau kita belajar ini pastinya untuk mencari kebenaran dan kemudian untuk lebih bisa memahami dari materi apa yang disajikan tadi kan. Nah, saya minta kalian mengirimkan hasil kerja kelompok kalian itu, hasil presentasinya ke nomor WA saya ya. Ada yang ditanyakan? Cukup, Bu. Nah, untuk sebelum kita menutup pembelajaran ini, kita berikan rangkuman lagi. Apa saja sih yang ada di dalam bahasan kita hari ini? Ananda Struktur Setiawa. teks eksplanasi, Bu. Oke, adanya struktur teks eksplanasi. Apalagi? Kebahasaan. Jadi materi kita hari ini tentang struktur dan juga kebahasaan dalam teks eksplanasi. Oke. Nah, karena waktu kita sudah habis dan kalian juga sudah mengerjakan tugas-tugas yang sudah saya berikan, tetap semangat pada saat pembelajaran. Walaupun kita sekarang ini lagi daring atau tatap maya, tidak bisa untuk melakukan kegiatan belajar mengajar untuk tatap muka. Jadi kalian harus tetap semangat, jangan kendor semangatnya. Jadi nanti saya akan membagikan tugas lagi untuk per individunya. Jadi nanti saya akan bagikan tugas di grup WA kita. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, silakan mengucapkan alhamdulillah atau hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Ya, semoga ilmu yang telah disampaikan ini bermanfaat dan kalian dapat mengetahui dan memahami dari apa yang dijelaskan pada hari ini. Oke, saya minta kembali untuk kepada Ananda Barnabas untuk memimpinkan doanya. Silahkan. Kita berdoa ya menurut agama kita masing-masing, ya berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, karena kita sudah mengakhiri pembelajaran hari ini, saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.